Jadi kembali lagi Pak ya, saya bukan menurut saya, tetapi saya gimana pun dikasih tahu orang. Saya harus belajar dari orang tua-tua yang ada di sini. Saya harus banyak berbicara, mengetahui. Saat itu saya bertemu dengan tokoh masyarakat saat itu tahun 2005, namanya panggilannya Pak Atlas. Oke. Beliau sebagai tokoh yang dihormati di kalangan masyarakat ini, beliau menyampaikan, Pak Siwi, kalau ke laut jangan hari Rabu Wage dan Minggu Wage. Oke, ya. Jangan meludah, jangan membuang air kecil di laut. Ini masyarakat, ini tokoh yang memberi informasi kepada saya. Apakah saya biarkan? Tentunya ini saya sampaikan kepada pasukan saya. Ya kan? Ini apakah meyakini? Saya tidak dalam arti harus yakin, tidak. Ini adalah informasi. Ini adalah satu tadi budaya. Ini adalah satu tradisi yang harus kita hormati. Yang tidak boleh kita salahkan. Mereka memiliki, saya sampaikan, bangsa ini begitu banyak sekali. Beragam, heterogen. Budaya, tradisi, agama, bahasa, dan lain sebagainya yang harus kita rawat. Karena negara kita ini negara yang sangat heterogen, beribu-ribu pulau dan sebagainya. Oleh sebab itu, tantangan itulah, masa-masa itulah yang menurut orang bahwa daerah misteri dan lain sebagainya, saya dapat informasi dari masyarakat. Dan orang ini dituakan, ditokohkan. Saya sampaikan kepada prajurit saya. Jangan kamu pergi ke laut hari Rabu dan Minggu di hari Wage, hitungan orang Jawa. Saya harus meyakini, saya harus menghormati, saya harus dalam ini masalah percaya Tuhan Yang Maha Kuasa masing-masing. Tapi itu yang saya terima. Tetapi saya mungkin dikatakan oleh orang, wah ini komandan ini terlalu berbau ya. Dan tradisi. Kalau kita ini orang Jawa itu kan entah itu mungkin mistik atau mungkin apa. Tetapi itu adalah yang ada di daerah sini. Yang saya harus menghormati, sehingga saat itu saya sampaikan kepada prajurit saya. Masalah keyakinan masing-masing. Kita harus percaya pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Intinya kan itu. Ini yang menarik pemirsa, walaupun saat ini kita hidup di zaman yang serba modern ya. Mungkin banyak orang yang percaya atau tidak, itu tergantung kepercayaan masing-masing. Itu benar yang dikatakan Pak Siwi. Tapi bagaimana kalau menurut saya, kita harus saling menghargai satu sama lain. Termasuk tanah di mana kita berpijak saat ini ya Pak ya. Saat itu kan Bapak berusaha menyampaikan pesan gitu ya kepada para prajurit. Lalu apa respon mereka Pak? Yang pertama tentunya saya berpikir secara logika dulu Mbak ya. Secara logika, karena masalah hal-hal yang seperti itu kadang-kadang di luar logika nalar manusia. Saat itu saya sampaikan kepada satuan tugas pada saat dia datang ke sini, pada yang ada di kapal, saya panggil, saya melalui broadcast, semua prajurit yang ada di darat, saya sampaikan informasi yang dari masyarakat, karena saya sebelum mereka datang, saya hampir mungkin 2 minggu survei lah mengenal daerah ini saya sampaikan. Ya saya dari raut muka atau mungkin dari mungkin ada yang tidak percaya, masa bodoh lah hal-hal itu masih percaya. Tetapi saya selaku komandan tentunya tidak menginginkan bahwa mereka memaksa apa yang saya sampaikan, tidak. Saya hanya menyampaikan. Saya hanya menginformasikan bahwa kita saat ini berada di daerah yang satu, secara logika daerah ini ombaknya sangat besar, anginnya sangat kencang, kemudian arusnya begitu kuat, sehingga secara logis seperti itu. Tetapi secara non logika saya tidak paham.
Tetapi ini yang saya sampaikan informasi dari masyarakat. Seperti itu Mbak, ya. Kondisi dan fisiologi yang saya hadapi saat itu waktu memimpin di sini. Yang menarik juga pemirsa, saya mendapatkan cerita bahwa Pak Siwi ternyata mendapatkan perintah untuk membuka daerah terlarang dan saat itu sudah lama ditutup. Betul ya Pak? Betul. Dan itu mungkin menjadi salah satu tantangan bagi Bapak. Tadi sudah saya lihatkan di peta ya. Ya. Ini daerah ini ditutup. Yang saat ini daerah itu. Ini dulu ditutup. Artinya ditutup itu tidak boleh ada kegiatan apapun di sini. Ini menurut data peta. Yang saya terima, datanya seperti ini. Akhirnya saya cari siapa yang survei membuat peta ini. Tentunya dari Hidros. Saya menemukan saat ini sudah mungkin beliau sudah sepuh, purna. Beliau menyampaikan kepada staf saya, karena saya perintahkan, kenapa Pak saat itu tidak boleh dibuka? Beliau menyampaikan apa yang telah tadi saya sampaikan. Dek, ini daerah ini saat itu tidak boleh dibuka. Ini daerah terlarang menurut masyarakat di sini. Karena ini dengan itu tadi, dengan tradisi dan dengan mereka menghormati alam ya. Ini nggak boleh dibuka, Dek. Loh, kenapa? Saat ini Pak Siwi sebagai komandan tugas diperintahkan untuk membuka daerah ini. Beliau hanya mendoakan kita semoga selama tidak ada apa-apa. Ini adalah satu informasi juga bagi saya bahwa secara logika peta ini peta yang harus kita padomi. Saya datang ke sini, dasar untuk datang ke sini peta laut, sedangkan lautnya sendiri tidak ada, tertutup. Artinya belum disurvei sama sekali. Loh, bagaimana saya membawa alut di mana dia akan anchor lego jangkar? Bagaimana saya tidak punya kedalaman, arus, bahkan data-data lainnya. Tidak ada sama sekali. Artinya saya datang di sini bukan dengan keraguan-keraguan, tapi dengan keyakinan saya, profesional saya, bahwa saya akan laksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Semoga tidak ada halangan apa-apa, semua informasi dan lain sebagainya. Nah itu bisa dilihat PLTU dan Breakwater yang saat itu saya diperintahkan untuk survei tahun 18 tahun yang lalu. Artinya saat itu pimpinan memberikan amanah yang begitu berarti kepada Bapak. Dan sebenarnya saya ingin tahu Pak, apa saat itu perasaan Pak Siwi ketika harus bertugas dibilang daerah terlarang ya Pak? Perasaan dari Bapak gimana? Selaku prajurit, selaku manusia biasa tentu ada rasa takut, itu pasti ada. Tapi saya kembali lagi, saya harus yakin, saya meminta doa restu kepada orang tua saya. Saya minta doa restu kepada keluarga-keluarga. Mari kita berangkat ke sini dengan minta doa restu. Tentunya itu pegangan saya. Jadi saya memohon kepada keluarga saya, orang tua saya khususnya, untuk saya berangkat tugas. Karena memang kapal yang saya komandoi tidak pernah bertugas di daerah Samudra Hindia atau pantai selatan ini, karena memang kapalnya kecil. Dan daerah ini relatif mungkin gelombangnya tinggi, arusnya kuat, anginnya kencang, hampir tiap pagi. Sekarang saat ini kita lihat gelombangnya seperti ini, bahkan nanti siang sore makin tinggi. Itu yang semua manusia punya ada rasa takut. Tapi saya keyakinan bahwa tugas ini adalah tugas mulia, tugas untuk satu kemajuan pembangunan nasional. Itu yang menjadikan saya tertantang, saya harus mampu dan saya harus bisa mewujudkan apa yang keinginan pemimpin saat itu. 40 hari bertugas di pantai selatan tidaklah mudah. Karena Pak Siwi dan juga para tim prajurit saat itu pasti menemukan banyak kendala dan juga tantangan. Titik terberat seperti apa yang saat itu Bapak alami dan teringat sampai saat ini? Saya teringat saat itu Mbak ya, sampai sekarang ini. Kita duduk di sana ini Mbak. Di sini? Agak ke selatan, mungkin agak ke timur sedikit. Semua peralatan elektronik yang kita bawa, saat di daerah sebelah timur itu tertulis low baterai.
Padahal kita isi. Besok lagi tertulis low baterai. Sampai 3 hari sehingga kita tertunda. Loh kenapa? Akhirnya saya bilang, coba kita geser ke arah barat ini. Nah ini di sini. Dulu di tempat ini, tempat markas pos komando di lapangan di sini. Nah di sini baru digital elektronik, komputer baru hidup. Di sebelah timur ini nggak hidup. Yang dikatakan bahwa ini daerah tertutup. Nah tinggal kita percaya nggak? Itu komputer yang kita bawa. Jadi HP, komputer, peralatan elektronik nggak bisa berfungsi. Sinyalnya tiba-tiba hilang, semuanya serba mati. Mati semua. Kita mau apa? Akhirnya saya putuskan, coba kita geser ke arah barat. Nah, kita duduk di sini. Baru hidup. Akhirnya, oh ternyata ada sesuatu yang kita tidak mampu dan kita tidak bisa melihat. Itu yang terjadi. Sehingga operasi kita saat itu tentunya ada tertunda beberapa hari karena gangguan-gangguan yang kita hadapi. Ada beberapa hal mungkin yang tidak bisa kita nalar dengan logika begitu ya Pak, mengenai fenomena yang terjadi, tantangan dan juga Bapak alami. Kemudian seperti apa penguatan yang Bapak saat itu lakukan dengan tim? Tentunya yang pertama saya selalu ya Mbak, selalu memohon kepada prajurit saya melakukan satu kegiatan-kegiatan setiap malam ibadah bersama dengan masyarakat sini, dengan prajurit saya selalu mengajak mereka untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu yang harus kita lakukan, bahwa kita tidak boleh bahwa kita terlalu bias dengan tugas kita, tetapi kita harus ingat ada kekuatan alam di balik itu yang kita tidak mampu dan tidak tahu. Tetapi itu kita kembali pada yang Maha Kuasa. Maha Kuasa yang lebih tahu apa maksudnya. Kita tidak, dalam arti tidak mengganggu, tidak menggoda, tetapi kita tugas. Kita tidak tahu, kita datang ke mengganggu atau tidak tahu. Tetapi secara tradisi, adat, saya sudah hormati masyarakat. Saya sudah hormati sesuai dengan mereka yang lebih tahu adatnya di sini, tradisinya. Oke, Pak, dulu saat bertugas, Pak, ini mungkin pertanyaan yang cukup sensitif. Apakah sempat ada korban? Jadi saat itu saya ingat hari Minggu, Mbak. Jadi hari Minggu kebetulan saya olahraga pagi. Karena saya sampaikan kita kurang lebih hampir 7 hari lagi operasi berakhir. Kemudian kapal-kapal sebagian sudah kita kembali ke pangkalan. Saat olahraga pagi, saya dengan staf saya itu ditelepon sama tim dari Hidros. Ya, mohon maaf, bahwa mereka berangkat tanpa izin. Tanpa izin dari komandan timnya berangkat karena memang dia ada tujuan yang mulia bagus. Ada beberapa spot yang belum survei. Sehingga mereka habis mungkin jam 5 itu berangkat. Mungkin jam 8.30 saat itu kapal terbalik. Terbalik kapalnya. Kemudian benar-benar jatuh ya Pak, posisi terbalik. Semua yang di kapal ada 9 orang. 9 orang, 8 orang selamat. Tetapi tentunya luka-luka itu mungkin berapa itu jatuh di batu-batu sebelah sana itu Mbak. Dia ada yang sobek, ada yang 8 orang selamat kita bawa ke rumah sakit Pertamina waktu itu. 1 orang belum diketemukan karena kapalnya terbalik. Masyarakat tim SAR waktu itu datang mungkin ada di dalam ini karena gelombangnya cukup tinggi. Kita berusaha untuk menarik kapal ini untuk membalik di pantai ini. Kita balik kapal ini. Setelah kita balik, ternyata tidak ada jenazah atau mayat yang kita temukan. Saya lapor ke pemimpin. Saat itu, ya saya selaku komandan pasti salah. Terjadi sesuatu yang mengakibatkan korban. Satu prajurit dari Hidros saat itu. Tetapi dikatakan bahwa kamu mungkin tidak menggunakan prosedur keselamatan, tidak menggunakan swempes.
saya tanya dari salah satu tim yang selamat, 8 orang itu, kenapa kamu kok bisa terjadi sesuatu, sedangkan di sekelilingmu ada sekoci karet, itu nggak terbalik, tetapi kamu yang kapal besar 30 ton terbalik, dikatakan yang korban tadi dia buang air kecil. Oh, pantangan dia, Pak, itulah ya. Yang saya awalnya dikasih tahu, jangan mengambil barang di laut, jangan meludah di laut, apalagi buang air kecil di laut. Nah, yang korban ini sedang buang air kecil di laut. Beberapa menit gelombang tinggi datang membalikkan kapal. Itu yang terjadi. Semua orang tadi ya, Pak. Ya. Saya menemui tokoh masyarakat malam-malam. Saya malam-malam waktu itu habis sholat maghrib, saya mengingat 18 tahun. Saya suruh menebar bunga di pinggir laut itu. Saya begitu kembali, tokoh masyarakat itu bilang kepada saya, besok jam 6 pagi Pak Siwi, mudah-mudahan mayat jenazahnya bisa ditemukan. Jam 6 pagi, jarak 100 meter dari sini, jenazahnya dimunculkan. Itu yang terjadi di sini. Dan jenazahnya dalam keadaan menggunakan bajunya sudah lepas, tapi menggunakan sempes. Jadi bajunya lepas, tinggal pakaian dalam, dia menggunakan sempes. Mudah-mudahan keluarga, saya mendoakan dan saat itu saya mungkin mengirim utusan dan kita berdoakan bersama, semoga arwah sehingga pagi ini saya kirim doa mengenang 18 tahun saya bertugas memimpin satuan tugas yang sudah saya ceritakan. Begitu unik, begitu kompleks, begitu antara realita dengan kenyataan, logika dan tidak campur baur. Ini kita ceritakan kembali, Mbak. Mudah-mudahan beliau, arwah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan saya sekali lagi pagi ini saya menghormati jasa-jasa beliau yang telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Kembali lagi semua atas kehendaknya yang di atas. Itu Mbak yang terjadi. Pak, menurut saya cerita yang sudah Bapak sampaikan, 40 hari di pantai selatan ini merupakan kisah yang sangat inspiratif. Iya. Ada sukacita di sana, ada pengorbanan, kemudian ada kesedihan juga yang mendalam sampai saat ini kita rasakan karena ada korban gitu ya Pak. Tapi ada rasa bangga di balik itu. Kenapa Pak tidak membuat cerita ini dalam sebuah buku untuk dokumentasi? Ini sepenggal cerita yang sampaikan saya pokoknya. Saya berpikiran saat itu karena ini mempunyai kesan yang mendalam bagi saya. Jadi pada saat saya masih aktif tentunya saya fokus ya. Fokus, belum terpikir, tetapi saya punya satu keinginan. Suatu saat nanti kisah yang saya lakukan pada tahun 2005 ini akan saya bukukan. Walaupun waktu itu sudah saya membuat biografi catatan pribadi saya, sudah saya buka kembali. Tahun 2020 ini Mbak bukunya. Nah, jadi buku ini yaitu berada dalam 2 dunia. Wah, ini sudah diproduksi artinya saya Pak? Tahun 2020 membuat buku ini. Jadi ini tidak saya perjualbelikan. Tetapi ini saya sampaikan kepada adik-adik saya, kepada generasi muda, apa yang saya lakukan, bahwa hidup itu saya sampaikan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, ada baik, ada buruk, ya kan? Ini saya ceritakan. Jadi saya seakan-akan saat itu hidup dalam 2 dunia. Saya berada dalam dunia. Buku ini sudah saya ini bisa saya kasihkan untuk Mbak buat kenang-kenangan, bisa Terima dibaca. Terima kasih banyak Pak. Tapi berarti ini tidak ditemukan di toko-toko terdekat Pak? Oh enggak. Spesial untuk orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu dan adik-adik saya supaya pengalaman tadi sejarah. Jadi sejarah yang mungkin kurang baik, mungkin ada yang baik,
bisa diambil petik hikmah. Suatu saat adik-adik saya akan menjadi komandan satuan tugas sebagaimana saya ditugaskan yang menghadapi tadi yang begitu Mbak Dinda tanyakan kepada saya. Ya. Saya tuangkan. Mudah-mudahan adik-adik saya dengan membaca itu mereka memiliki satu kenangan sejarah dan menatap ke depan tugas yang lebih profesional dan lebih baik daripada saya. Ya. Terima kasih banyak Pak Siwi, bukunya luar biasa. Ini akan saya baca sampai habis nanti. Oh ya, silakan Pak. Terakhir Pak nanti Siwi. Dikoreksi. Kalau ada catatan dikoreksi ke saya. Siap. Pak Siwi, terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Bincang Jalasena dan seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan 40 hari di Pantai Selatan? Silakan Pak. Jadi negeri ini adalah negeri yang begitu banyak tradisi, ada budaya, ada agama, ada suku. Ya. Bahkan begitu banyak kearifan lokal. 17.000, hampir 278 juta orang yang mereka hidup dalam keanekaragaman tadi. Ini dapat dipersatukan dengan adanya Pancasila. Oleh sebab itu, saya berpesan, kunci utama adalah persatuan dan kesatuan inilah yang harus dijaga, dirawat, dan disemai oleh generasi muda. Jangan sampai hanya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, sehingga memisahkan rasa persatuan dan kesatuan ini hilang. Ini adalah ruhnya bangsa kita menurut saya, yang harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita lestarikan kepada generasi muda yang akan datang. Baik, sudah seharusnya kita sebagai generasi muda atau generasi yang meneruskan bangsa ini ikut serta dalam menjaga serta merawat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ada di pundak kita bersama. Betul, betul. Tidak hanya Pak Siwi, prajurit yang bertugas, semua lapisan masyarakat punya tugas yang sama, bahwa saat ini sudah saatnya kita merawat alam dan juga Indonesia bersama ya Pak. Betul, betul. Pak Siwi, terima kasih atas terima kasih kesempatannya kita bisa bertemu hadir sambil menikmati wisata alam. Betul. Mengenang masa lalu yang saya ceritakan tadi. Siap. Mohon maaf tentunya kepada seluruh sahabat Bincang Jalasena dimanapun, apabila ada tutur kata yang salah dari saya atau penyampaian yang keliru, saya sebagaimana manusia mohon maaf dan mohon dimaafkan saya kalau ada yang keliru dan salah. Baik, terima kasih Pak Siwi. Kita sudah ada di akhir acara, sahabat Bincang Jalasena, tenang saja. Kita akan bertemu di episode berikutnya di program History Corner dengan cerita-cerita inspiratif lainnya. Saya Adinda Putri, pamit undur diri dan sampai jumpa.